Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apanya nih, yaitu BIF ya. BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya, teman-teman. Peran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake, teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update, teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu, teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua, teman-teman, yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30, teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX. Misalnya ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih, teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX, teman-teman ya, ini uptrend. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja. Ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, Mas Bro, kita akan bahas tentang market saham lagi ya. Ini alasannya kenapa nanti di akhir April dan awal Mei ya, itu akan menjadi saat IHSG itu bangkit. Alasannya adalah dividen dari saham-saham Big Bang nih guys. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih sangkut di saham-saham blue chip ya, termasuk Big Bang atau non Big Bang yang notabene-nya blue chip, teman-teman mendingan sabar dulu sampai nanti bulan Mei. Nah, di akhir Maret, minggu terakhir bulan Maret ini guys, sebelum lebaran, itu Big Bang itu akan rups. Nah, yang udah duluan tuh BCA ya. BCA udah duluan dan BCA udah mengumumkan pembagian dividennya, teman-teman. Di sini udah ada jadwalnya kalau BBCA, teman-teman, kan udah rups dan udah ngumumin jadwalnya. Kita lihat teman-teman di sini. Nah, nih kan. BBCA udah final dividennya, teman-teman. Dan dia akan bagi di tanggal 11 April. Nah, dia itu cum date-nya udah dari tanggal 20 Maret ya, untuk cash date tanggal 21, teman-teman. Untuk payment date-nya tanggal 11 April. Jadi bulan depan setelah lebaran teman-teman akan dapat dividen BBCA ya, bagi teman-teman yang simpen tentunya. Kalau nggak simpen ya nggak dapet. Nah, ini baru BBCA. Tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada istilahnya kan Big Bang itu ada 5 ya, Big Bang ya. Nah, di sini BRI, BTN, BM Mandiri, BBCA, dan BBNI. Nah, BBCA udah duluan nih. Nah, nanti di keempat yang lain itu akan rups nanti di akhir bulan ini. Nah, berarti nanti ada pembagian dividennya itu di bulan depan. Nah, kalau kita lihat dari BBCA, teman-teman, di sini biasanya mirip-mirip lah untuk jadwalnya. Kalau kita lihat di sini dari come date sampai payment date. Nah, itu totalnya berapa hari itu? Sekitaran 20 hari lah. Nah, 20 hari ya dari come date sampai ke payment date. 20 hari, teman-teman. Nah, berarti kalau kita asumsikan sama kayak gitu guys ya. Berarti BRI, Mandiri, ya, BNI, dan BTN itu akan bagi dividen payment date-nya itu juga di akhir April. Nah, mungkin di tanggal ya 20-an April lah. Nah, itu akan payment date di situ, teman-teman. Nah, itulah yang akan menjadi alasan ya kenapa market bisa bangkit. Nah, kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, namanya saham itu kan ada publiknya. Nah, kita contohin misalnya BCA deh, ini yang udah guys ya di sini. Nah, BCA itu pengendalinya ini kan shareholders. Nah, ini pengendali yaitu PT Dwi Muria Investama Andalan. Ini punya grup Jarum ya guys ya. Nah, kalau ini swasta punya grup Jarum. Nah, itu menguasai 55% lah, kita anggap seperti itu. Berarti guys ya, 45% itu dipegang siapa? Dipegang publik. 40%-nya itu dipegang publik.
Nah, berarti nanti kalau BCA itu bagi dividen, otomatis 55%-nya akan dikasih ke sini, ya mungkin akan disimpan atau diinvestasikan kemana ya kita nggak tahu. Nah, 45%-nya itu akan dibagikan ke publik, ke teman-teman semua yang megang saham BCA, yaitu mungkin ke retail atau ke institusi misalnya, manajer investasi dan sebagainya. Nah, yang pasti 45%-nya dari dividen BBCA itu akan dilepas ke publik. Kayak gitu guys ya. Jadi akan ada uang banyak nih ya, uang banyak, publik tuh akan punya banyak uang nih, terutama yang simpan saham-saham BBCA kayak gitu guys ya. Dan itu akan dapat banyak uang. Dan berapa banyaknya? Nah, ini udah kita tahu ya, karena BBCA udah bagi dividen ya, udah final gitu dividennya. Di sini BBCA akan bagikan dividen 37 triliun. Nah, memang kemarin udah bagi interim ya, sedikit gitu guys ya. Kita anggaplah nggak, ya segini aja kayak gitu, biar hitungannya itu nggak pusing kayak gitu guys. Nah, berarti saat BBCA itu bagi 37 triliun, nah berarti pengendalinya itu dapat 20,35 triliun. Itu untuk pengendali karena dia menguasai 55% toh. Nah, berarti 16,65 triliunnya itu akan dilempar ke publik. Dibagi-bagi tuh yang nyaman saham BCA set gitu. Nah, begitu pula dengan misalnya saham BRI, teman-teman, atau ya yang kita punya aja deh, yaitu Bank Mandiri, teman-teman ya. Nah, Bank Mandiri itu dia akan bagi dividen kira-kira segini. Loh, kok lo bisa tahu guys ya? Bang, lo kok bisa tahu Bank Mandiri itu akan bagi dividen kisaran segini? Ini kan dalam triliun ya. Ini kok lo bisa tahu Bank Mandiri akan bagi dividen sekitaran 36 triliun. Nah, ngambil dari sini teman-teman. Dari penghasilannya nih 55 triliun kan. Penghasilan net profitnya BRI itu kan 55 triliun, teman-teman. Nah, dikurangi ini DPR-nya. Nah, berarti yang mau dari 55 triliun itu hanya 65% yang mau dibagi ke dividen. Nah, berarti 65% dari 55 itu adalah 36. Nah, berarti yang mau dibagi dividen itu kurang lebih nanti Bank Mandiri itu adalah 36 triliun, teman-teman. Nah, 36 triliun itu dibagi ya pengendalinya. Nah, siapa pengendalinya? Yaitu negara ya, Indonesia, negara RI ya. Dia dari Indonesia Investment dan negara RI itu 60% totalnya. Nah, berarti yang masuk ke kas negara, yaitu dari 36 triliun ini, yang masuk ke kas negara adalah 21,6 triliun. Nah, sisanya 14,4 triliunnya itu akan dilepas ke publik, teman-teman semua yang megang saham Bank Mandiri. Kayak gitu, guys. Nah, kalau kita totalin, teman-teman, nanti di bulan April, mungkin awal April untuk BBCA. Nah, terus di akhir April untuk keempat saham bank BUMN ini, Mandiri, BTN, Mandiri, BNI, dan BRI, teman-teman. Nah, totalnya di bulan April itu akan ada duit ya ke publik, ya ke teman-teman semua, atau ke manajer investasi, atau ya orang-orang yang nyimpan saham-saham big bank ini, itu hampir 60 triliun, teman-teman. Akan ada dana segar nih. Akan ada dana segar sebesar 60 triliun ke retail, teman-teman. Ke publik lah seperti itu ya, mungkin sebagian besar investasi manajer investasi seperti itu. Nah, tapi manajer investasi kan juga dibagikan ya, misalnya manajer investasi itu kan dia ngelola dana punya retail juga kayak gitu, nanti dividen juga akan balik ke retail juga kayak gitu, seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya luar biasa, akan ada aliran dana yang besar. Jadi kalau seperti ini kemungkinan ya teman-teman yang dapat dividen dan dividennya gede seperti ini, nah itu mungkin akan Avegedon lagi saham-saham big bank, karena ini saham big bank memang lagi di bawah harganya, teman-teman. Atau mereka akan beli saham-saham blue chip yang lain yang lebih diskon lagi. Karena kalau kita lihat saham-saham blue chip di bulan ini, dari awal tahun sampai bulan ini itu lagi pada di bawah. Nah, posisi saham blue chip itu lagi pada di bawah, di lembah semua. Nah, kalau mereka dapat duit segini masuk 59T atau 60T itu kan akan mendongkrak market seperti itu, teman-teman ya. Nah, itulah yang akan kita harapkan. Nah, coba kita lihat dari IHSG, teman-teman ya. Nah, karena memang jadwalnya itu kan hampir sama ya. Kalau dividen Big Bang itu selalu bulan April atau Mei. Nah, kita lihat dari IHSG tahun lalu, teman-teman, di sini. Nah, saat bulan April dan Mei, nah kita lihat di sini, teman-teman. Ini ya. Nah, ini di bulan April Mei sempat naik ya, terus dia koreksi dikit, guys, di sini. Dikoreksi dikit. Nah, nih habis itu dia terbang tinggi, teman-teman. Nah, mungkin duitnya baru dipakai sebulan 2 bulan setelahnya ya, guys ya, kalau di tahun 2024. Nah, coba kita lihat di tahun 2023, teman-teman.
Nah, di sini. Nah, ini guys ya di bulan Mei. Nah, April dan Mei dia naik, teman-teman. Sahamnya ya. Kayak gini, teman-teman. Jadi memang ada gejolak ya saat apa namanya? Masyarakat tuh dapat duit banyak gitu ya dari dividen. Nah, otomatis dia akan masukin ke saham lagi, teman-teman ya. Sebagiannya itu akan masuk ke saham lagi. Jadi itu akan jadi ya apa namanya? Trigger lah buat IHSG itu naik lagi. Tapi kalau kita lihat di sini memang di bulan ini ya IHSG itu naik. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh di bulan Juni malahan guys ya di sini. Nah, di bulan Juni memang guys ya. Kalau IHSG itu naik tinggi itu di bulan Juni memang. Nah, tapi dari bulan apa namanya? Maret dan April, Mei itu akan banyak banget emang saham-saham membagi dividen, teman-teman lihat di sini ya. Nah, di bulan Juni tuh banyak juga yang membagi dividen. Jadi malah memang kalau IHSG itu seperti itu ya. Kalau apa namanya banyak emiten yang membagi dividen itu biasanya marketnya tuh bullish. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti habis Big Bang, nah ini di bulan April, Mei, Juni, Juli itu juga banyak banget yang mau bagi dividen, teman-teman. Jadi bulan dividen itu guys ya dari Mei, Juni, Juli. Nah, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu adalah bulan dividen. Nah, kemungkinan di antara keempat bulan ini IHSG itu akan bullish banget, teman-teman. Jadi mendingan kalau teman-teman itu sangkut di saham blue chip, nunggu aja. Nunggu momennya di antara keempat bulan ini itu IHSG harusnya bisa naik tinggi, guys. Seperti itu ya, karena memang publik itu dapat duit banyak dari dividen yang akan dibagi emiten di bulan-bulan tersebut, teman-teman. Ya mungkin sama Mas Bro, Mas jadi mulai subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.